Tadi Bapak sempat mention bagaimana cara memanfaatkan AI juga untuk ekspansi atau meningkatkan profit perusahaan. Mungkin realisasi yang sudah tergambar saat ini akan seperti apa untuk sisa 2025 dengan memanfaatkan AI tersebut? Yang sedang kita persiapkan adalah teknologi yang masuk di dalam software yang kita miliki. Jadi rata-rata kan seluruh layar kami sudah based on Android system, sehingga itu bisa diintegrasikan dengan teknologi AI. Contohnya adalah layar TV yang ada di kereta api, KRL Jabodetabek itu ya, kita pasang CCTV di atas layarnya, itu yang akan mungkin bisa mendapati kebutuhan dari klien. Contohnya adalah profile, behavior, targeting, dan segmenting. Singkatnya adalah nanti bagaimana caranya kita bisa menangkap profile dari pengguna atau penumpang yang satu hari rata-rata 900 sampai 1,2 juta penumpang itu bisa tercipta profil dan demografi dan behaviornya. Sehingga kalau data ini sudah kita capture dan kita dapatkan, kita akan bisa propose kepada klien untuk ini bisa menjadi target segmen yang akan ditayangkan iklan kepada mereka. Misalnya, asumsi dalam satu area, satu rangkaian gitu ya, terdapat orang yang memakai jilbab, sehingga nanti mungkin kampanye adalah fokus terhadap produk yang bisa dikonsumsi oleh si wanita yang menggunakan jilbab ataupun dan seterusnya. Sehingga ini akan lebih efektif dan efisien untuk kebutuhan klien atau brand. Baik, lalu bagaimana ini akan bisa menambah pendapatan secara realistis untuk di kuartal 2 atau di kuartal-kuartal berikutnya? Karena sifatnya adalah propose terhadap inovasi yang tadinya spending budget dari klien asumsi kita bilang 100 gitu ya, dengan profil dan targeting dan konsep inovasi yang berbeda, dari 100 akan bertumbuh menjadi 20-30% secara planning ya, secara budget. Nah, itu yang kita harapkan dan itu yang sudah kita gambarkan terhadap pengajuan-pengajuan kegiatan periklanan ataupun promosi kepada brand. Jadi dari sisi aspek targeting, dari sisi aspek audience, ini akan mengakibatkan spendingnya akan lebih tinggi. Karena apa? Karena dinilai lebih tepat sasaran. Baik, lalu bagaimana terkait dengan investment ya? Apakah berupa capex atau berupa kerjasama atau seperti apa? Yang kita harapkan ini adalah elaborasi dan kolaborasi dari berbagai penyedia layanan terkait dengan software dan juga mungkin ada hardware yang kita konsepkan ini sifatnya adalah berbagi atau revenue sharing. Jadi bisa kita masukkan ke dalam cost produksi. Jadi kalau ditanya apakah nanti ini biayanya sangat mahal? Ya, kalau kita lakukan investasi sendiri pasti mahal sekali. Tapi karena sifatnya ini adalah elaborasi dan kolaborasi, jadi secara struktur cost atau finansialnya lebih terjawab karena nanti akan berimbang terhadap potensi revenue yang akan dihasilkan. Baik, sebelumnya tadi Bapak sampaikan salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan profit di kuartal 1 ini adalah efisiensi begitu. Ya. Apakah hal ini masih akan terus dilanjutkan di kuartal-kuartal berikutnya atau mungkin ada efisiensi tertentu yang saat ini sedang direncanakan? Ya, terkait dengan efisiensi mungkin kalau di luaran sana banyak sekali isu terhadap PHK ataupun juga pemberhentian manpower yang cukup agile gitu ya. Nah, di sisi kami kita tidak lakukan itu, tapi efisiensinya lebih kepada cost terhadap produksi ataupun biaya atau beban-beban yang tadinya sifatnya konvensional kita alihkan secara digital. Yang tadinya dikerjakan mungkin cukup banyak waktu sehingga main days-nya bisa 7 hari, 5 hari, ini kita bisa papas, bisa press jadi 3-5 hari. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya cost-nya jadi lebih efisien. Baik, dan juga yang masih akan menjadi tantangan dari segi regulasi itu apa saja yang mungkin diproyeksi oleh DOH di sisa 2025 ini? Terkait dengan regulasi pasti kebutuhan dari teman-teman di UMKM ya itu sebenarnya cost yang mereka lakukan atau spending budget itu memang tidak besar. Tetapi kalau kita bisa lihat 60 juta data UMKM yang ada di Indonesia, jika mereka rata-rata spending melakukan 1 tahun senilai 1 juta aja itu udah 600 triliun. Jadi asumsi itu yang akan menjadi potensi market yang besar untuk dunia advertising kalau kebijakan-kebijakan pemerintah lebih baik dan menolong UMKM ini akan sangat bertumbuh sekali. Dari tingkat suku bunga, dari relaktansi terhadap biaya pajak dan seterusnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk menjadi entrepreneur, dan entrepreneur ini bingung harus kemana promosinya bisa melalui DOH. Baik, apakah selama ini UMKM juga sudah menjadi target pasar DOH? Saat ini belum terlalu banyak karena yang akan menjadi target utama dari DOH adalah korporat atau brand-brand besar yang memang secara kapital untuk melakukan spending ads-nya cukup besar. Kalau untuk area-area lokal yang ada di daerah, kami melayani mereka tetapi masuknya adalah ke komponen digital dan community. Ada yang aktivitas sifatnya adalah event ataupun activation yang ada di rural, kita juga melayani
melayani hal tersebut untuk bisa masuk penetrasi ke dalam market langsung dan juga bisa dinikmati sama end user atau customer. Baik, apakah memungkinkan untuk kedepannya ada service yang melayani UMKM? Ya, kita sedang melakukan itu dan persiapan untuk bisa memberikan layanan kepada UMKM agar UMKM-nya bisa bertumbuh dan secara cost harapannya ini bisa dijangkau oleh teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Baik, boleh di-spill sedikit seperti apa bisnis model yang disiapkan ini untuk UMKM? Mungkin kalau aspeknya terhadap cost, orang membayangkan jika melakukan investasi atau marketing senilai 1 juta rupiah, ini mungkin bisa sekitar 30% dari cost tersebut yang kita bisa bebankan kepada mereka sehingga mereka tidak takut lagi untuk beriklan secara konvensional ataupun secara modern. Baik, kita tahu UMKM ini kan lebih banyak mungkin spending untuk marketing ini ke digital begitu. Lalu seperti apa DOH masih bisa menangkap peluang ini? Peluangnya ada di dalam community. Jadi ketika community kita sudah bangun, saat ini sedang on development gitu ya. Satuannya itu adalah masif terhadap ekosistem community yang ada di seluruh Indonesia. Bayangkan kita memiliki 38 provinsi, di mana nanti masing-masing provinsi kita akan memiliki beberapa jenis community, yang community ini akan melakukan masif penetrasi dari si kebutuhan-kebutuhan UMKM yang mungkin tadinya dia hanya bisa campaign di area DIY atau Jawa Tengah, tapi nanti bersama kami mereka bisa langsung se-Indonesia Raya dengan cost yang lebih affordable. Baik, mungkin boleh lebih spesifik community-nya ini di bidang sektor apa? Community-nya lebih kepada tentunya ada digitalnya ya. Misalnya ya kita bilang adalah community ibu-ibu PKK ataupun community mas-mas sepeda pagi. Nah, ini akan membawa aktivitas yang berbeda dengan sektor community yang banyak sekali ragam jenisnya yang akan bisa membantu boosting terhadap marketing dan promosi yang dibutuhkan UMKM yang karena nanti sifatnya lebih organik. Dan struktur dari kontennya pun lebih menyentuh terhadap pembaca atau yang melihat dari konten tersebut. Karena lebih relate dengan aktivitasnya. Nah, kita yang akan menggagas, kita yang akan menjadi wadah satu pintu secara agregasi. Jadi kebutuhan UMKM, kebutuhan korporat akan menjadi satu pintu di DOOH. Baik.